Halo, perkenalkan saya Dewi Safitri dengan NRP 503125104 dari Prodi Manajemen Bisnis akan mempresentasikan company profile dari PT Garuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ayasha Nabila Syakwila dengan NRP 50312510106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Julia Anastasia dengan NRP belakang 043. Perkenalkan, saya Slavia Sergi Bernata dengan NRP terakhir 012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Abiyurianza dengan NRP 5031251033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lena Michael Gaisan, NRP 5031251015. Struktur Dewan Komisaris terdiri dari Timur Sukirno sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Syairal Tanjung sebagai Komisaris. Profil Dewan Komisaris. Timur Sukirno memiliki fokus bidang pengalaman dalam hukum keuangan dan restrukturisasi utang, tata kelola perusahaan, penyelesaian kepailitan dan PKPU, serta pengawasan strategis perusahaan BUMN. Syairal Tanjung memiliki fokus bidang pengalaman dalam keuangan korporasi dan strategi investasi, audit dan pengendalian internal, pengawasan dan tata kelola perusahaan, serta manajemen multisektor dan diversifikasi bisnis. Tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi pengawasan kinerja dan manajemen risiko, persetujuan dan pemberian pendapat terhadap rencana strategis, pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan, penilaian terhadap kinerja direksi, dan konfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Struktur Dewan Direksi terdiri dari Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama, Prasetyo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manufaktur Tapea sebagai Direktur Operasi, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, dan Ade Ruhyat Susardi sebagai Direktur Layanan dan Niaga. Profil Dewan Direksi. Irfan Setiaputra memiliki fokus bidang pengalaman dalam kepemimpinan eksekutif strategis, transformasi organisasi dan restrukturisasi bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, pertambangan dan energi, serta transportasi dan layanan publik. Prasetyo memiliki fokus bidang pengalaman dalam manajemen keuangan korporat, manajemen risiko dan kepatuhan, tata kelola dan pengawasan korporat, kepemimpinan eksekutif di BUMN strategis, serta transformasi perusahaan dan konsultasi hukum. Tumpal Manufaktur Tapea memiliki fokus bidang pengalaman dalam operasi penerbangan dan keselamatan, manajemen strategis di industri aviasi, pengawasan dan tata kelola anak usaha aviasi, serta integrasi layanan pendukung seperti IT, SDM, hospitality, dan distribusi. Rahmat Hanafi memiliki fokus bidang pengalaman dalam teknik penerbangan, pemeliharaan pesawat, transformasi dan pengembangan korporat di sektor MRO dan maskapai penerbangan, serta tata kelola perusahaan dan pengawasan anak usaha industri aviasi. Ade Ruhyat Susardi memiliki fokus bidang pengalaman dalam layanan pelanggan dan komersial, pengembangan bisnis dan kemitraan strategis, teknologi informasi dan solusi digital, serta tata kelola korporasi dan pengawasan anak usaha. Tanggung jawab Dewan Direksi meliputi pengelolaan administrasi dan hukum perusahaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan strategis dan operasional, penerapan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko, serta transparansi informasi dan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan terkait komposisi pemegang saham di PT Garuda Indonesia. Berdasarkan data dari Sustainability Report atau laporan keberlanjutan PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2023, per 31 Desember 2023, proporsi saham terbesar dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia, yang dimana berposisi sebagai pemilik perusahaan BUMN, yaitu sebesar 64,54%, dan dilanjut oleh publik yaitu sebesar 27,46%, dan PT Trans Airways dengan presentasi sebesar 8%. Di sini saya akan menjelaskan terkait komposisi pemegang saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Saya mengambil data berdasarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tahun 2024. Berdasarkan klasifikasi kepemilikan saham lokal dan asing, saham dengan presentase terbesar dipegang oleh institusi lokal yaitu sebesar 56,56%, dan institusi asing sebesar 39,56%. Sedangkan individu lokal pemegang saham hanya sebesar 3,88%. Oke, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan bagian aset. Jadi bisa kita lihat di sini, aset lancar mengalami penurunan dari yang awalnya 801 juta US dollar menjadi 653 juta US dollar. Kemudian untuk aset tidak lancarnya, yang awalnya dari
5,433 miliar US dollar meningkat menjadi 6,073 miliar US dollar. Kemudian untuk total aset perusahaan meningkat yang dari awalnya 6,235 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 6,727 miliar pada tahun 2023. Kemudian laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Untuk liabilitas jangka pendek menurun dari yang awalnya 1.681 miliar US dollar menjadi 1.165 miliar US dollar. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang meningkat yang dari awalnya 6,89 miliar US dollar menjadi 6,45 miliar US dollar. Untuk total liabilitas perusahaan meningkat dari yang awalnya 7,770 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 8,10 miliar US dollar pada tahun 2023. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Jadi di sini bisa kita lihat ekuitas perusahaan menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, yang dari awalnya 1.530 miliar menjadi negatif 1.282 miliar US dollar. Kemudian total liabilitas dan ekuitas perusahaan meningkat yang dari awalnya 6,235 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 6,777 miliar US dollar pada tahun 2023. Izinkan saya memaparkan laporan laba rugi dari PT Garuda Indonesia di tahun 2023. Pendapatan usaha tercatat USD 2,94 miliar, yaitu naik sekitar 40% dibanding 2022 yang dimana itu sebesar USD 2,10 miliar. Kenaikan ini itu terutama didorong oleh penerbangan yang berjadwal dan penerbangan haji. Beban usaha relatif stabil di angka USD 2,63 miliar. Lalu dari pos-pos lain, Garuda membukukan laba bersih sebesar USD 344,8 juta, namun juga menanggung beban keuangan USD 456,8 juta. Dengan kondisi tersebut, laba bersih di tahun 2023 tercatat USD 252 juta. Nah, itu turun tajam dibanding 2022 yang mencapai USD 3,74 miliar karena tahun itu ada keuntungan besar dari restrukturisasi uang, sedangkan di tahun 2023 tidak ada restrukturisasi utang. Kesimpulannya, secara operasional Garuda sudah kembali mencetak laba normal meskipun tantangan masih ada karena ekuitas perusahaan masih negatif. Oke, sekian penjelasan saya mengenai laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Poin pertama yaitu laporan perubahan ekuitas consolidation dengan catatan pertama, modal saham tetap di angka 2,13 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu tambahan modal di store tetap di angka 30,3 juta US dollar. Selanjutnya yaitu saldo laba atau defisit membaik dari angka 3,68 miliar US dollar menjadi 3,43 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu ekuitas consolidation masih negatif, tetapi naik dari angka 1,54 miliar US dollar menjadi 1,28 miliar US dollar, perbaikan sebesar 16,44%. Poin kedua yaitu faktor penyebab utama perubahan ekuitas. Pertama yaitu laba tahun berjalan di tahun 2023 sebesar 252 juta US dollar turun dibandingkan laba di tahun 2022 yang sangat besar dikarenakan utang sebesar 3,7 miliar US dollar. Selanjutnya itu penghasilan komprehensif lain-lain sebesar 4,4 juta US dollar. Penyebab terutama dari revaluasi aset tetap dan selisih kurs. Selanjutnya itu aksi korporasi buybacks obligasi sebesar 63,8 juta US dollar pada Desember 2023 menambah keuntungan buku. Poin ketiga yaitu kinerja keuangan pendukung. Pertama, pendapatan usaha sebesar 2,94 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu jumlah penumpang sebesar 19,97 juta jiwa. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek sebesar 1,16 miliar US dollar. Laporan arus kas pada PT Garuda Indonesia terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasi. Dapat dilihat melalui grafik, arus kas mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 86 juta US dollar di tahun 2024 menjadi 162 juta US dollar di tahun 2025. Artinya, perusahaan berhasil meningkatkan kinerja operasionalnya. Yang kedua, aktivitas investasi.
arus kas dari aktivitas investasi masih negatif dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 yaitu minus 97 juta US dollar. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi oleh PT Garuda Indonesia. Untuk yang ketiga, aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas ini nilainya relatif stabil, yaitu sekitar minus 60 juta US dollar di tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi minus 58 juta US dollar di tahun 2025. Hal ini mengidentifikasi adanya pembayaran kewajiban atau penurunan aktivitas pinjaman. Selanjutnya, perbandingan arus kas 2024 dengan 2025 secara keseluruhan, yang dimana menunjukkan operasi meningkat tajam, investasi lebih negatif karena ekspansi, dan pendanaan relatif stabil. Ini menunjukkan bahwa perusahaan fokus untuk meningkatkan operasional sambil terus berinvestasi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2025, pendapatan usaha PT Garuda Indonesia naik meskipun laba bersih turun akibat tingginya biaya operasional. Total aset tercatat 6,78 miliar US dollar, ekuitas tercatat 336 juta US dollar, sedangkan liabilitas relatif stabil di angka 6,44 miliar US dollar. Dari sisi kas, pemasukan meningkat menjadi 818 juta US dollar, sementara pengeluaran turun menjadi 656 juta US dollar. Hal ini menunjukkan arus kas lebih sehat dibanding 2024. Secara keseluruhan, Garuda masih menghadapi tantangan efisiensi biaya. Namun, perbaikan arus kas memberi sinyal positif untuk keberlanjutan operasional. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.